Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Santoso, peserta Latsar golongan 3 angkatan 38, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Berdasarkan tupoksi saya sebagai seorang guru, saya akan mengidentifikasi masalah yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang efektif, tidak tersedianya jaringan internet yang stabil, pengumpulan tugas siswa tidak maksimal, pengukuran kemajuan hasil belajar siswa yang belum efektif. Dari identifikasi masalah tersebut, saya telah membuat analisis lapisan masalah dengan metode APKL. Metode APKL adalah metode yang digunakan dalam menentukan masalah menjadi prioritas utama, yaitu aktual, problematika, khalayak, dan layak. Di sini saya juga sudah menentukan skala Likert, yaitu poin 5 sangat besar, poin 4 besar, poin 3 sedang, poin 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Isu masalah yang pertama yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang efektif. Dapat poin 4 untuk aktual, 4 untuk problematika, 3 untuk khalayak, dan 4 untuk layak. Jumlahnya 15. Untuk isu masalah yang kedua, tidak tersedia jaringan internet yang stabil, 4 untuk aktual, 3 untuk problematika, 2 untuk khalayak, dan 2 untuk layak. Jumlahnya 11. Untuk pengumpulan tugas siswa tidak maksimal, 2 untuk aktual, 2 untuk problematika, 2 untuk khalayak, dan 3 untuk layak. Jumlahnya 9. Sedangkan untuk isu yang terakhir, pengukuran kemajuan hasil belajar siswa yang belum efektif, 3 untuk aktual, 3 untuk problematika, 2 untuk khalayak, dan 2 untuk layak. Jumlahnya 10. Dari jumlah yang sudah dijumlahkan, pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang efektif, yaitu isu masalah yang pertama, mendapat poin yang tertinggi, sehingga menjadi prioritas isu atau masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Di sini juga telah disiapkan analisis lapisan masalah dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, growth atau USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Ini juga ada skala Likertnya, ada 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Isu yang pertama, pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang efektif, yaitu 4 untuk urgensi, 4 untuk seriousness, dan 3 untuk growth. Jumlahnya 11. Isu yang kedua, tidak tersedia jaringan internet yang stabil, 3 untuk urgensi, 2 untuk seriousness, dan 3 untuk growth. Jumlahnya 8. Isu yang ketiga, pengumpulan tugas siswa tidak maksimal, 2 untuk urgensi, 2 untuk seriousness, dan 2 untuk growth. Jumlahnya 6. Sedangkan isu yang terakhir yang keempat, pengukuran kemajuan hasil belajar siswa belum efektif, 3 untuk urgensi, 2 untuk seriousness, dan 2 untuk growth, sehingga jumlahnya 7. Dari jumlah yang sudah tertera, berarti masalah yang pertama, pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang efektif menjadi prioritas utama permasalahan yang harus diselesaikan. Diagram fishbone. Diagram fishbone atau tulang ikan yang ditemukan oleh Ishikawa merupakan metode yang sangat populer dan dipakai di seluruh penjuru dunia untuk membantu dan memampukan setiap orang atau organisasi dalam mengidentifikasi faktor penyebab masalah dan menyelesaikan masalah dengan tuntas sampai ke akarnya. Di sini ada sebab dan akibat. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan proses belajar mengajar yang kurang efektif, diantaranya materi pembelajaran, media pembelajaran, penilaian, guru, minat siswa, dan lingkungan. Di mana materi pembelajaran tidak semua materi bisa diajarkan dengan metode daring. Sedangkan pada poin media pembelajaran daring tidak efektif karena jaringan internet yang tidak stabil. Pada poin penilaian terhambat karena tidak semua siswa mengumpulkan tugas secara terstruktur baik daring ataupun luring. Sedangkan dari poin guru, kurangnya efisiensi waktu dalam penyampaian materi. Pada poin siswa, minat belajar siswa jauh menurun dikarenakan daring dan luring.
Sedangkan poin lingkungan, kurangnya pengawasan dan motivasi terhadap siswa sehingga minat belajar siswa menurun. Sehingga dari sebab-sebab tersebut mengakibatkan proses belajar mengajar yang kurang efektif. Pemecahan masalah menggunakan SWOT, di mana ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan yaitu adanya komunikasi dan kerjasama antara guru dan orang tua siswa selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan kelemahannya, jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan kendala pembelajaran daring. Untuk peluang, tatap muka terbatas secara kelompok kecil pada siswa yang rumahnya berdekatan dan guru melakukan kunjungan ataupun guru kunjung. Sedangkan untuk ancaman, minat belajar siswa semakin menurun dikarenakan telah jenuh melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tabel penyebab masalah. Isu pelaksanaan proses belajar mengajar yang kurang efektif. Penyebabnya adalah minat belajar siswa yang semakin hari semakin menurun karena telah jenuh dengan pembelajaran daring ditambah jaringan internet yang tidak stabil. Hingga ada beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dapat saya berikan. Yaitu dari alternatif penyelesaian tersebut, yang pertama melaksanakan pembelajaran kombinasi daring dan luring. Tahapan setiap alternatifnya membentuk kelompok kecil bagi siswa yang rumahnya berdekatan dan guru melakukan kunjungan untuk memberikan materi atau guru kunjung. Hasil yang diharapkan, materi dapat disampaikan dengan baik dan siswa diharapkan lebih mudah memahami materi. Yang terkait tentunya guru, orang tua, dan siswa. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua yaitu menjalin komunikasi aktif antara guru dan orang tua siswa. Tahapan setiap alternatif menyampaikan perkembangan pembelajaran pada siswa secara berkala. Hasil yang diharapkan agar yang menjadi kendala dalam pembelajaran dapat segera mendapatkan solusi. Pihak terkait tentunya guru dan orang tua. Alternatif penyelesaian yang ketiga, mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran daring oleh guru. Tahapan setiap alternatifnya, sekolah memfasilitasi guru untuk mengikuti sejenis pelatihan untuk memperdalam pembuatan media pembelajaran daring. Hasil yang diharapkan agar kemampuan guru lebih meningkat dalam pembuatan media pembelajaran. Pihak yang terkait, Kepsek atau pihak sekolah dan guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.